Assalamualaikum calon ibu-ibu cerdas. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat dibicarakan banyak orang, khususnya ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki batita. Ya benar, stunting. Apa stunting itu sebenarnya? Stunting menurut WHO pada tahun 2020 adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi. Pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan infeksi berulang kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, stunting adalah sebuah masalah kurang gizi kronis bagi anak balita karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan di masa yang akan datang. Selain mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal, anak stunting mempunyai IQ lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal. Bagaimana angka stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia pada tahun 2022 adalah 21,6%. Sebagai contoh, di salah satu provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur mengalami rata-rata prevalensi pada tahun 2020 19%, pada tahun 2021 23%, dan pada tahun 2022 23,3%. Berikut adalah gambar pertumbuhan anak yang lahir dengan normal. Idealnya, pertambahan panjang badan dari lahir hingga usia 1 tahun adalah sekitar 25 cm. Dari usia 1 tahun ke usia 2 tahun adalah sekitar 13 cm. Dan usia 2 tahun ke usia 3 tahun adalah sekitar 9 cm. Sedangkan dari usia 4 tahun hingga masa pubertas, anak akan mengalami pertambahan tinggi badan sekitar 5 cm per tahun. Pertumbuhan anak yang terhambat sebenarnya bisa loh dicegah sejak masa kehamilan. Nah, ibu-ibu tidak mau kan anaknya mengalami stunting? Yuk disimak sampai akhir. Sebenarnya, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting? Yang pertama, yakni pemenuhan MPASI yang kurang. MPASI diperlukan karena setelah berusia 6 bulan, bayi membutuhkan tambahan energi, protein, dan zat besi. Dan hal itu tidak bisa diperoleh dengan mengonsumsi ASI. Lalu, bagaimana ya caranya untuk mengelola MPASI selama 6 bulan pertama, yakni dengan sayuran yang sudah direbus atau dikukus dan dihaluskan seperti wortel, labu, kentang, ubi, dan brokoli, dan buah-buahan yang dihaluskan seperti apel, pir, pisang, pepaya, atau alpukat. Sereal bayi bebas gluten yang diberkaya dengan zat besi, ibu bisa mencampurkannya dengan ASI, bubur susu, atau biskuit yang dihaluskan. Faktor yang kedua yakni kurangnya pengetahuan dan literasi terhadap kesehatan ibu maupun janin. Pola makan ibu yang tidak sehat akibat kurangnya pemahaman ibu. Lalu, apa saja ya nutrisi dan zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil? Yang pertama, asam folat dan protein dari kacang-kacangan, hati, dan sayur. Yang kedua, kalsium dari susu dan ikan-ikanan. Yang ketiga, protein lezat dari ikan, ayam, dan telur. Yang keempat, zat besi dari daging merah tanpa lemak. Yang kelima, vitamin D dari ikan dan jeruk. Yang kedua, apa saja sih yang harus dilakukan dan diperhatikan untuk mencegah stunting pada anak ketika ibu sedang mengandung? Yang pertama yakni makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, olahraga bagi ibu hamil dengan jalan-jalan pagi. Yang ketiga, periksa kandungan secara rutin selama 1 bulan sekali. Yang keempat, minum susu sapi murni selama masa kehamilan. Yang kelima, jangan makan nanas, nangka, dan durian ketika dalam masa kehamilan, karena bahaya buah-buahan tersebut dikaitkan dengan adanya kandungan enzim bromelain. Enzim bromelain ini bersifat proteolitik yang dapat memecah protein di dalam tubuh. Selain itu, juga dapat memancing kontraksi sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan pendarahan dan keguguran. Yang keenam, pemberian ASI yang cukup selama 6 bulan dan setelah 6 bulan memberi MPASI yang terpenuhi. Yang ketujuh, ketika bayi sudah lahir, jemur bayi di bawah matahari pagi. Yang kedelapan, lakukan imunisasi 1 bulan sekali. Yang kesembilan, ketika sudah menginjak usia 2 tahun, bayi diberi obat cacing dan juga vitamin A. Yang ke-10, menjaga lingkungan tetap bersih dan higienis bagi anak. Sekarang sudah lebih paham tentang stunting kan?
Karena itu, mari cegah stunting bersama-sama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.